gitu. Kalau kita nggak ngajak ngomong, ngobrol dari awal, itu yang terjadi adalah anak ini dia akan menyembunyikan karena dia merasa dia melakukan sesuatu yang salah. Benar-benar. Kok bisa seperti ini gitu. Nah, jadinya kan kita kayak jadi bikin bond. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ocha yang hari ini akan agak sedikit membahas tentang mengenal masa pubertas ya pada kalangan remaja ya dok ya. Iya. Nah hari ini bakalan dijelasin sama dokter Melinda Febiani ya, SPOG ya dok, benar sekali. Nah kita kayak perkenalan dulu ya dok, nama aku Ocha, nama dokternya adalah dokter siapa, boleh disebutin dulu? Ya, halo, selamat pagi. Kameranya boleh sebelah sini. Oke, halo, perkenalkan saya Dr. Melinda Febiani, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke. Ya. Saat ini saya bekerja di beberapa rumah sakit swasta di Surabaya. Oke, begitu. Oke dok, selama menjadi dokter SPOG nih, kira-kira kegiatannya apa aja nih, aktivitasnya sehari-hari? Yang pasti praktek itu jelas ya. Kemudian operasi juga iya. Dan sekarang sih memang saya lagi dalam setahun terakhir ini kayak bikin kayak semacam campaign. Jadi kita datang ke beberapa sekolah-sekolah. Ya syukur alhamdulillah udah sampai hampir lebih dari 10 sekolah ya. Memang sih beberapa lebih banyak saya masuk ke international school. Oke. Dan di sana itu kita ngasih edukasi dengan ada salah satu dua partner saya dari Skin Clinic dan juga dari pembalut. Kita memang bahas tentang masalah puberti. Gitu. Nah, bisa dijelasin nggak sih dok apa itu pubertas? Gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu ya puberti itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau sekarang yang lagi ngetren kan, mama saya lagi masuk masa teenager atau teen gitu ya. Jadi sebenarnya puberti itu ya analoginya mirip dengan masa-masa teenager, di mana itu memang perubahan dari anak-anak yang dulunya masih anak kecil, masih kita bilangnya boys or girl, kemudian kita ada satu fase, dalam fase ini dinamakan teenager atau adolescent. Dia harus mengalami masa puberti untuk jadinya nantinya ke sexual mature atau adult gitu. Oke. Nah kira-kira ada ketentuan nggak sih dok? Kira-kira puberti itu dari umur berapa? Jadi kalau puberti itu sebenarnya berbeda antara pria dengan boys and girls, laki-laki dan perempuan. Di mana wanita itu memang akan terjadi lebih dini, 2 tahun lebih dini dibanding dengan anak laki-laki. Di mana kalau cewek biasanya 10 sampai 14 tahun, sedangkan cowok emang agak delay sekitar 12 sampai 16 tahunan gitu. Cuman kalau saya perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini agak lebih maju lagi gitu. Berarti maju lagi nih berarti di bawah 10 tahun itu udah ya, bener. Oh gitu ya, harus malah lebih cepat ya kalau yang cewek itu ya. Bukan cewek aja, cowok juga ya. Karena kalau kita pikir-pikir sekarang nutrisi, gizinya lebih bagus dibanding zaman kita dulu gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya jatuhnya lebih cepat itu lebih bagus atau malah kayak ya maksudnya ada gangguan atau gimana dok? Kalau lebih cepat dalam artian tidak banyak berbeda jauh ya, kayak misalnya kan harusnya 10 sampai 14 teorinya. Tapi kalau ternyata terjadi pada anak usia 8 tahun dan lain sebagainya sih sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh banyak dalam segi fisik. Tapi mentally itu biasanya memang, jadi di sini kita berbicara puberti itu bukan hanya dari segi perubahan fisik ya. Kita harus tahu bahwa pubertas itu tidak hanya physically changing. Jadi nggak hanya perubahan fisik, tapi kita juga harus mikir ke hormon yang berperan di sana, itu akan mempengaruhi juga status emosi daripada anak. Gitu. Berarti kayak emosinya lebih menggebu-gebu atau bahkan nggak terkontrol gitu ya? Ya, sama kayak kita lah. Kalau kita juga lagi mau bulanan itu coba ya, rasanya kan nggak enak gitu ya, biasanya mood swing dan lain sebagainya. Itu juga terjadi gitu. Tapi karena kita budayanya memang lebih ke arah budaya timur, jadi kadang kita orang tua lebih nggak aware, lebih males untuk membicarakan itu karena dipikirnya itu adalah suatu hal yang masih tabu gitu ya. Padahal itu paling penting ya dok ya? Penting, pertama penting karena apa? Semua anak kita sekarang pegang gadget. Terutama kemarin zamannya COVID ya, sekolah dari rumah, itu akses internet nggak terbatas loh gitu. Iya, dari rumah pun kita bisa mengaksesnya gitu kan ya. Jadi harus ada ibaratnya kayak bimbingan orang tua untuk membimbing bahwa masa pubertas ini penting untuk dibahas dengan anak gitu ya. Nah kira-kira apa sih dok yang perlu diperhatikan oleh ibu dan seorang anaknya ini dalam masa pubertas yang paling penting?
Yang paling penting adalah memang kalau kita lihat ya ada slogannya itu tentang dibilangnya adalah tentang together. Jadi together itu adalah kita harus pertama memulainya di fase sebelum anak ini masuk masa pubertas. Jadi kalau saya dulu juga saya kebetulan punya anak perempuan juga. Iya. Jadi sebelum dia mulai masuk pubertas, dalam artian gini, orang selalu beranalogi pubertas itu pada wanita terutama ya, itu adalah kalau terjadinya menstruasi pertama. Oke. Padahal menstruasi itu terjadi setelah 1,5 sampai 2 tahun dimulai tanda pertama pubertas itu mulai adalah penonjolan dari payudara. Oh gitu. begitu. Berarti pubertas ini bukan karena dia sudah menstruasi ya, Tidak. melainkan tumbuhnya payudara itu sudah disebut bahwa dia itu Masuk sudah pubertas itu. Oh, Jadi gitu. kita membaginya menjadi 3 tahap. Ya. Tanda pertama itu adalah yang tanda paling awal adalah penonjolan payudara, kemudian mulai tumbuh rambut. Yang terakhir adalah memang menstruasi, dan menstruasi terjadi 1,5 tahun setelah yang pertama ini gitu. Oh gitu. Justru malah menstruasi ini paling terakhir. Paling ya? terakhir. Paling terakhir. Jadi gitu. Jadi ya sebelum dimulai itu kalau saya dulu sama anak saya sebelum dia memang menstruasi, masuk masa pubertas awal, saya sudah kasih tahu pelan-pelan. Nantinya kira-kira tiap bulan itu akan keluar darah loh gitu. Oke. Nanti dia akan mulai nanya, kenapa kok keluar darah? Itu karena terjadinya karena apa? Terus ya saya bahasnya juga nggak yang ekstrim banget lah ya. Jadi jelaskannya yang pelan-pelan, nanti terus mulai diajarin untuk lebih self-aware terhadap dirinya sendiri ya. Kalau untuk wanita kan terutama itu ya. Gitu. Jadi ya sudah mulai harus menjaga batasan jarak dengan teman permainan yang lawan jenis gitu. Kalau dulu kan mungkin anak-anak mainan ya pukul-pukulan apa segala macam kan nggak melihat daerah private gitu. Kalau sekarang saya sudah mulai ngajarin nggak boleh menyentuh area-area ini seperti itu. Mungkin itu yang untuk wanita. Tapi kalau untuk yang cowok ya anak cowok juga sama. Mereka akan mengalami masa-masa yang kita sebut tanda awalnya bisa mimpi basah. Nah, gitu. Itu kan dia juga bingung ya. Kok tiba-tiba tidur bisa keluar seperti itu gitu. Kalau kita nggak ngajak ngobrol dari awal, itu yang terjadi adalah anak ini dia akan menyembunyikan karena dia merasa dia melakukan sesuatu yang salah. Benar-benar. Kok bisa seperti ini gitu. Nah, jadinya kan kita kayak jadi bikin boundaries atau batasan sama anak. Gitu, berarti kan? kalau misalnya cewek itu tandanya ada 3 itu tadi ya, Dok? Ya. Kalau yang cowok baru yang 1 tadi, cuman nggak cuma mimpi basah aja sih. Kalau cowok sih ada perubahan suara. Oh gitu. Penambahan tinggi badan. Kemudian beberapa juga ini kita bilang apa? Adam's apple, jakun. Oh, jakun. Gitu. Berarti emang ada beberapa perbedaan ya antara cewek sama cowok. Ini pubertasnya seperti apa gitu ya. Benar. Nah, kira-kira kenapa sih kok pubertas ini penting banget untuk dibahas? Oke, kenapa penting dibahas? Yang pertama, untuk saya sendiri, saya memang lebih concern untuk anak SD dan anak SMP. Saya lebih concern ke yang cewek, bukan yang cowok. Karena apa? Menurut penelitian memang confidence-nya anak cewek itu drop 17%. Dan memang anak cowok punya confidence yang 20% lebih tinggi daripada anak perempuan. Jadi anak perempuan itu dia yang memang akan lebih, nggak bagus banget confidence-nya. Dengan dia tidak punya confidence, seperti itu kan juga kasihan ya. Otomatis dia akan konflik internal terhadap dirinya sendiri karena dia juga bingung. Kok mood swing, sebentar pengen nangis, sebentar seneng, sebentar mau marah lagi. Nah, kemudian ditambahin lagi kok tiba-tiba saya keluar darah ya pertama kali gitu. Karena saya kan kadang masuknya ke anak SD itu separuh belum menstruasi. Jadi saya ngasih tahu kalau nanti itu bukan merupakan hal yang salah atau kita melakukan kesalahan seperti itu juga enggak juga sih gitu. Karena memang kalau anak-anak SD itu udah mengalami menstruasi kan kayak dibully, kayak apa, ih kamu udah... Kalau sekarang sih enggak juga sih, Mbak. Kalau masalah bully gitu-gitu sih sudah enggak ya berarti ya? Iya, sudah enggak. Memang kayak banyak banget anak-anak yang kayak gitu, kayak udah menstruasi duluan malah jadi apa ya, kayak dibully lah segala macam gitu, Dok. Nah, terus untuk hal-hal yang harus diperhatikan sama anak-anak cewek nih apa, Dok? Kira-kira kalau waktu pubertas? Oke, jadi saya juga ngajarin mereka tentang pertama harus di-accept gitu. Harus menerima. Memang ini adalah suatu fase kehidupan yang tidak bisa dihindari gitu. Dan kalau kita tidak mengalami fase pubertas, ya saya selalu bilang it must be something wrong with your body gitu kan. Berarti kan ada sesuatu. Kenapa kamu tidak mengalami pubertas? Kenapa ada delayed menstruasi atau tidak menstruasi sama sekali? Berarti itu merupakan ada masalah kesehatan gitu sebenarnya. Itu bermasalah ya, Dok. Ya. Kemudian yang kedua, jelas saya juga mengajarin ke mereka adalah memang pada fase-fase ini hal kecil
itu bisa menjadi menurut mereka adalah masalah yang besar. Bener nggak sih? Oh, benar. Kadang cuma masalah apa aja jadi sensitif banget, sensitif banget gitu sih kan, gitu. Terus saya juga mengajari mereka adalah memang dalam fase-fase sekarang ini kamu akan lebih merasa bahwa oh saya nggak suka loh, misalnya saya nggak suka melakukan balet gitu misalnya. Tapi saya suka melakukan olahraga yang lain kayak misalnya berkuda lah atau apa. Ya sudah itu yang kamu fokus. Jangan fokus ke hal-hal yang kamu nggak suka. You have to know apa potensial dari kamu yang punya gitu. Jadi memang kita harus ngajari mereka untuk mengembangkan hal yang potensial, hal positif yang kamu punya, kembangkan itu sehingga nantinya itu akan menjadi hal positif untuk dirimu. Selain itu juga anak-anak sekarang anak SD aja udah bisa pacaran ya. Iya, gitu. benar. Jadi saya juga sudah ngasih tahu mereka bahwa stop untuk atensimu ke lawan jenis, gunakan tenagamu untuk ke pendidikan, gitu. Benar. Sama yang terakhir saya ngajarin mereka biasanya adalah mulailah belajar untuk menulis diary atau jurnal. Karena masalah yang kalian hadapi saat ini mungkin akan terjadi beberapa tahun lagi. Dengan adanya jurnal, kita bisa evaluasi, bikin refleksi. Kalau punya ada masalah yang lain, kita bisa belajar dari masalah sebelumnya. Itu Tapi yang kalau tahu untuk mereka. perempuan nih dok, kan ini hubungannya ada sama menstruasi ya dok. Kira-kira ada ukuran normalnya nggak sih kalau mau pakai, ya mohon maaf pembalut ya dok ya. Itu kira-kira ada ketentuannya nggak sih kalau masih, ya mungkin sekarang ada anak SD ya, SD kelas 6 gitu, karena kadang udah mengalami menstruasi kan dok. Nah itu ada pemilihannya nggak untuk pemilihan pembalut dan segala macam? Yang pasti pembalut sekarang banyak banget di pasaran. Harganya berbeda-beda, mereknya juga banyak, kan gitu ya. Bener. Ada yang mengklaim bahwa bisa tidak ada baunya lah, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa memang sebenarnya pembalut itu kan bahan yang kita tempelkan di daerah intim, ya. Untuk jangka waktu yang lumayan, kalau kita menstruasi kan berapa, 5-7 hari kita pakai terus-terusan 24 jam non-stop kan gitu ya. Jadi ya memang harus kita memilih pembalut itu yang jelas, ya kita harus tahu bahwa chemical yang digunakan tuh memang friendly untuk badan kita. Ya, karena banyak pembalut yang di luaran sana memang yang mengandung kayak chlorine. Oh gitu. Supaya kapasnya itu kelihatan bukan kapas ya, lapisan luar pembalutnya kelihatan putih bersih gitu. Makanya hasil akhirnya memang kayak saya sendiri pun beberapa pembalut jujur saya alergi. Dalam artinya kalau orang Jawa bilang berengan, gatel. Iya memang. Jika saya menggunakan brand-brand tersebut, itu memang bisa di-searching. Misalnya pembalut tinggi chlorine, nanti akan keluar itu. Berapa persen kandungan klorannya dan lain sebagainya. Padahal kita semua pembalut itu aman ya dok ya? Padahal tahu sendiri kan klorin itu dipakai buat apa? Buat bersihin air kolam renang. Pas zamannya COVID juga buat disinfektan gitu. Coba ditempelin di situ segitu lamanya gitu. Terus yang kedua, sekarang juga pembalut udah banyak macamnya. Ada yang mulai untuk harian yang kecil sampai yang gede. Jadi ya sesuaikan. Kalau malam mungkin pakai yang kayak gimana, kayak gitu-gitu. Yang ketiga juga selain itu memilih pembalut yang tepat, ya jangan lupa juga gimana cara buang pembalut yang tepat. Tiap berapa lama sekali kita harus ganti pembalut. Bukan yang kayak zaman saya dulu ya, untuk menghemat. Dari pagi sampai sore, pokoknya dari mandi sampai mandi lagi baru ganti gitu ya. Jangan. Kalau yang benar ya 3-4 jam sekali memang harus ganti. 3-4 jam sekali. Nah cara mengurangi pikiran anak-anak yang masih pubertas nih, biasanya kan kayak udah menstruasi, dia kepikiran bahwa nggak boleh keramas kalau waktu menstruasi, kayak mitos-mitos kayak gitu. Itu bakalan dijelasin juga nggak sama dokter kalau waktunya? Saya jelasin juga, jadi saya ngajarin mereka tentang personal hygiene juga. Personal hygiene itu saya bagi jadi 2. Personal hygiene yang basic, yang artinya adalah bisa kamu lakukan setiap hari. Contohnya ya tetap aja, mau kamu mens, nggak mens ya tetap mandi sehari sekali atau 2 kali gitu. Kalau di Indonesia jelas 2 kali gitu. Kemudian ya sikat gigi, cuci rambut. Boleh mulai pakai deodoran, karena begitu dimulai fase teenager atau puberty, kita juga saluran keringatnya juga akan mulai aktif. Kemudian saya juga mengajari mereka gimana cara cebok yang benar. Oh gitu. Ya, cebok yang benar kayak gimana Mbak? Ayo. Pakai tangan kiri yang jelas. Yang penting ada arahnya cebok. Kalau kita diajarin kan cebok itu dari belakang ke depan ya, gitu. Iya. Padahal itu kan salah, gitu. Itu kan belakang itu dari pantat kan, banyak bakterinya kita malah masukin ke area depan, gitu. Harusnya tidak boleh, yang benar dari depan ke belakang atau ya sendiri-sendiri, gitu. Pakai tisu. Kemudian juga kalau pas menstruasi terutama ya pakai underwear yang memang bahannya bisa menyerap keringat dan lain sebagainya. Pakai juga pakaian yang enak juga, karena maaf ya di Indonesia lebih humid, udah panas, humid, dan juga mostly orang kita adalah muslim yang menggunakan hijab dan lain sebagainya, lebih tertutup, lebih lembab lagi begitu. Berarti intinya lebih aware aja ya dok ya? Bener.
antara ini ibu dan anaknya juga ya. Jadi komunikasi. yang bertugas ini bukan hanya anaknya aja tapi juga ibunya bertugas untuk ngasih tahu nih mana yang benar gitu. Iya, karena ya. kan ibu itu sebenarnya apa ya? Inner circle-nya anak kan dari keluarga sebenarnya. Cuman masalahnya itu tadi, keluarga sekarang dibilangnya, kita sudah bilang Surabaya kota metropolitan, tapi ya sorry to say bahwa kadang pemikirannya untuk masyarakat Surabaya masih nggak sesuai dengan yang dikatakan sebagai metropolitan gitu. Benar-benar. Makanya ya ini saya mau mulai campaign masuk ke sekolah-sekolah, tujuannya adalah itu, jadi ngajarin anaknya. Dengan harapan saya adalah jika anaknya sudah tergelitik, kita membangun encourage ke mereka. Jadi ya sekarang saya harapkan juga para orang tua kalau anaknya nanya jangan terus dimarahin gitu ya. Benar-benar. Karena kalau yang konservatif nganggapnya masih tabu. Iya benar-benar, kebanyakan gitu sih Dok. Nah untuk terakhir kalinya nih Dok, pesan-pesan sehat untuk remaja-remaja yang masih dalam masa-masa pubertas, kira-kira apa Dok? Jadi begini ya, untuk masa-masa remaja, bahwa pubertas itu sendiri biasanya pada wanita dia baru akan berakhir sekitar umur 16. Sedangkan pada pria itu late, sekitar umur 21-an itu baru akan selesai masa pubertas. Tetapi yang perlu diketahui adalah begitu kita memasuki masa pubertas, memang iya hormonnya itu sudah aktif, kemudian organ reproduksi juga istilahnya sudah mulai bisa dipergunakan dalam tanda kutip ya. Tetapi juga seyogyanya, karena sekarang juga dari pemerintah sendiri BKKBN membuat batasan bahwa untuk wanita menikah itu batasannya sekarang usianya jadi 21 tahun. Jadi saran saya adalah memang kalau kita menganggap bahwa sudah menstruasi ya jelas sudah bisa hamil dan lain sebagainya ya. Sedangkan untuk pria ya mau sampai kapanpun tidak ada masa expired, tetap bisa menghamili. Tetapi kan jelas ya pendidikan juga nomor satu. Kemudian yang kedua memang sih dari segi hamil dan melahirkan dan melakukan seksual intercourse itu memang sudah bisa. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi sosial ekonomi nantinya. Kemudian dari segi mental sudah siap atau belumkah. Kemudian yang ketiga ya jelas dengan semakin dini seorang wanita melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, resiko nanti ke belakangnya untuk adanya seperti cervical cancer. Kemudian jangan lupa juga ada sexually transmitted disease, contohnya HIV dan lain sebagainya. Itu juga ada gitu. Jadi saran saya adalah untuk saat ini ya bentengilah diri sendiri, terutama dari lingkungan keluarga, perdekatlah hubungan dengan keluarga, ajak terutama orang tua untuk sharing masalah ini, bikin bondage yang kuat dengan keluarga, karena nanti diharapkan ya pada saat nantinya kita menjadi orang tua anak-anak tersebut dia juga bisa melakukan yang sama gitu. Oke. Berarti ya itu ya teman-teman, jadi untuk teman-teman remaja nih yang masih pubertas jadi harus lebih aware ke badannya gitu ya. Terus untuk orang tua juga jangan menganggap hal ini tabu, tapi harus dikasih tahu lah ya, kasih knowledge gitu ya, ini harusnya bagaimana, terus cara melakukannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk teman-teman harus lebih aware ya, buat apa teman-teman yang masih dalam masa pubertas, jangan sampai hal-hal yang tabu ini menjadi apa ya, menjadi bumerang buat kalian gitu ya, baik wanita maupun pria gitu sama ya. aja. Sama aja, semuanya juga melakukan atau dalam masa pubertas juga ya pernah melakukan itu ya. Jadi buat teman-teman ya, kita akhiri dulu untuk podcast hari ini ya. Saya Ocha ya bersama Dr. Melinda. Akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.